dari tema 5, subtema 1 tentang perkembangan teknologi produksi pangan di PB 3. Materi kita hari ini adalah mengenal beberapa asal makanan olahan. Di pembelajaran sebelumnya kita sudah belajar apa sajakah contoh makanan olahan. Masih ingat kan anak-anak Ibu Maris? Ayo, mari kita ulang kembali. Yang pertama adalah kornet. Yang kedua adalah sosis. Yang ketiga adalah keju. Yang keempat adalah saus. Yang kelima adalah sarden. Yang keenam adalah kecap. Nah, itu beberapa olahan makanan yang sudah kita pelajari dari hasil pertanian dan peternakan. Hari ini Ibu Maris akan menjelaskan yaitu tentang asal dari bahan makanan olahan tersebut. Kita akan tahu dari manakah asal makanan tersebut. Yang pertama adalah kornet. Kornet adalah dari daging sapi yang sudah diolah, kemudian diawetkan, lalu dikalengkan agar lebih mudah dimasak. Yang kedua, sosis ayam. Sosis ayam berbahan dasar dari daging ayam yang sudah dihancurkan atau dihaluskan, kemudian ditambah dengan beberapa bumbu dan dicetak dengan selongan. Yang ketiga adalah saus tomat. Saus tomat berbahan dasar dari tomat yang diolah dan ditambah dengan bumbu, kemudian dikemas dalam botol ataupun plastik. Yang keempat, keju. Keju merupakan bahan pangan yang berasal dari pengentalan susu sapi, kemudian difermentasi atau dikonsumsi. Kelima adalah kecap. Kecap berbahan dasar dari kacang kedelai yang diolah, kemudian ditambah dengan beberapa bumbu, kemudian dikemas dalam botol ataupun dalam plastik. Kecap dijadikan sebagai bahan dapur yang sangat banyak diminati oleh semua orang. Yang berikutnya adalah sarden. Sarden berasal dari ikan sarden yang dikalengkan, ditambah dengan beberapa bumbu, kemudian akan lebih mudah untuk dikonsumsi. Nah, itu adalah tadi beberapa asal makanan olahan. Nah, untuk lebih jelasnya, Ibu Maris akan memutarkan sebuah video bagaimanakah cara pengolahan makanan olahan, yaitu sosis. Nah, anak-anak Ibu Maris, silahkan disimak, disaksikan video pengolahan sosis ayam berikut ini. Selamat menyaksikan. Selain keju, ada satu lagi nih olahan makanan yang khas dari Australia, yaitu sosis. Sosis memang bisa kita temukan di mana saja, tapi kalau sosis ayam dari Australia ini dijamin beda deh dari sosis lainnya. Ayam-ayam yang akan diolah ini didatangkan langsung dari peternakan luar kota dalam kondisi sudah bersih. Biar mudah mengolahnya, daging ayam ini harus dibuat file dulu dengan memisahkan bagian kulit dan tulangnya. Setiap hari pabrik ini mampu menghabiskan 450 ekor daging ayam utuh untuk dibuat berbagai olahan.
seperti chicken schnitzel atau ayam file yang dibalut tepung roti ini. Untuk olahan jenis ini hanya butuh daging ayam bagian dadanya saja. Potong tipis-tipis dagingnya, lalu masukkan ke dalam mesin otomatis untuk dilumuri dengan bumbu dan tepung roti. Wah, jadi nggak perlu pakai tangan langsung deh. Nah, ini dia hasilnya. Terus ada juga sate ayam khas Western. Nah, berhubung pesanannya lagi sedikit, jadi buatnya manual saja ya. Biasanya sate ayam ini diberi tambahan potongan paprika merah dan hijau. Sip, siapa yang mau sate ayam khas Western? Tapi sate ayam yang ini belum ada bumbu kacangnya ya. Oke, sekarang kita ke bagian pembuatan sosis ayamnya. Yang membuat beda sosis ayam ini adalah campuran bumbunya, yaitu dengan menambahkan sayuran bayam. Banyaknya vegetarian di Australia menjadi alasan pabrik ini untuk membuat sosis ayam dengan campuran sayur. Pertama, giling daging ayam file sampai halus. Daging ayam yang digunakan ini harus dicampur juga dengan kulitnya, biar lebih kenyal. Untuk membuat adonan sosis, pertama masukkan bahan sayuran dan tomat kering ke dalam mixer. Setelah itu, masukkan daging ayam yang sudah digiling tadi. Jangan lupa masukkan bumbu-bumbu dan juga tambahan air biar tidak menggumpal. Mesin mixer yang digunakan ini bisa menampung hingga lebih dari 20 kg daging. Hanya butuh waktu 5 menit untuk mencampur semua bahan sampai menjadi adonan sosis. Nah, adonan sosisnya sudah jadi nih. Sekarang tinggal mencetak dan mengemasnya menjadi sosis. Adonan sosis ayam seberat 40 kg ini nantinya bisa digunakan untuk membuat 5.500 sosis. Mencetaknya pakai mesin canggih ini nih. Mesin pengemas ini sudah dilengkapi dengan penyerap kotoran sesuai standar industri makanan di Australia. Jadi dijamin higienis dan aman dikonsumsi. Oke, baiklah. Setelah tadi kita menyaksikan video dan beberapa asal olahan makanan, biasanya makanan olahan itu disajikan ibu di meja makan. Kita akan makan bersama keluarga. Apakah yang anak-anak Ibu Maris lakukan setelah makan bersama? Nah, sebaiknya yang harus kita lakukan adalah membersihkan meja makan secara bersama-sama. Nah, sekarang kita akan belajar apa sajakah contoh kerjasama yang bisa kita lakukan di rumah. Yang pertama, membersihkan rumah dan halaman rumah. Yang kedua, merapikan kamar tidur secara bersama. Kemudian yang ketiga, membantu ibu memasak atau membuat kue. Yang keempat, merawat tanaman ibu. Yang kelima, membantu ayah membersihkan motor ataupun mobil. Nah, itu tadi adalah contoh kerjasama yang kita lakukan di rumah. Kenapa kita harus bekerja sama? Nah, kita harus tahu apa saja manfaat dari kerjasama. Manfaat dari kerjasama yang pertama adalah pekerjaan akan cepat selesai apabila kita kerjakan bersama-sama. Yang kedua, pekerjaan itu akan lebih ringan apabila kita kerjakan secara bersama-sama. Nah, itu adalah dua manfaat dari kerjasama. Jadi, Ibu Maris harapkan anak-anak Ibu Maris harus membiasakan diri
untuk bekerja sama. Baiklah, dari materi yang sudah kita pelajari hari ini, itu saja dulu untuk hari ini. Maka dapat kita simpulkan materi pelajaran apa saja yang kita pelajari hari ini. Yang pertama, kita sudah mengenal asal makanan olahan. Kemudian kita sudah menyaksikan bagaimana cara proses pembuatan sosis. Yang ketiga, kita sudah mengenal tentang contoh-contoh kerjasama yang kita dapat lakukan di rumah bersama keluarga. Yang keempat, yaitu tentang manfaat kerjasama. Ibu Maris harapkan dari materi hari ini, anak-anak Ibu Maris dapat mengingat dan melaksanakannya di rumah. Dan untuk hari ini itu saja materi